Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cerkan Zeritia dari kelas 9E. Jadi teman-teman, di sini saya ngobrol dengan kalian via HP kayak gini. Mau ngapain sih? Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih sejarahnya berdirinya Candi Borobudur dari awal hingga akhir, teman-teman. Jadi kalian simak video saya ini dengan baik, dengarkan dengan baik juga agar menambah pengetahuan kalian, memperluas pengetahuan kalian juga, teman-teman. Yuk langsung aja kita mulai yuk. Berdirinya Candi Borobudur ini berkaitan dengan masuknya agama Buddha di Indonesia ini loh. Borobudur ini ya teman-teman, Candi Borobudur ini dibangun oleh para penganut Buddha Madayana. Nah, pada masa dinasti Shailendra, teman-teman. Borobudur ini teman-teman pertama kali sekali dibangun oleh inisiatif Raja Samaratungga. Nah, itu tuh sekitar tahun 824 Masehi. Udah lama banget ya teman-teman, tapi detailnya tuh masih bagus banget lah di Candi Borobudur itu. Nah, meski begitu ya teman-teman, Candi Borobudur ini selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi. Nah, itu tuh udah ganti masa pemerintahan ya teman-teman. Itu tuh udah masa pemerintahan Ratu Pramudawarni, yaitu putri dari Raja Samaratungga, teman-teman. Nah, jadi udah diganti nih, turun. Jadi putri Pramudawarni ini adalah anak dari Raja Samaratungga, teman-teman. Jadi turun-menurun lah, seperti itu. Arsitek yang berjasa merancang Candi Borobudur ialah Gunadarma, teman-teman. Kabarnya nih ya, teman-teman, kemegahan dari Candi Borobudur ini tuh sempat sirna, teman-teman, berabad-abad, bahkan terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan itu karena efek erupsi dari Gunung Merapi, teman-teman. Nah, candi tersebut akhirnya direstorasi kembali oleh pemerintahan Thomas Stamford Raffles saat ia menjadi gubernur di Pulau Jawa pada tahun 1911, teman-teman. Wah, ternyata Candi Borobudur ini udah lama banget ya adanya di Indonesia. Nah, yang bikin kita kaget itu adalah ternyata Candi Borobudur ini udah dinobatkan sebagai situs warisan dunia, yaitu warisan UNESCO, teman-teman. Nah, pada tahun 1991, karena beragam alasan diantaranya merupakan kompleks candi terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman. Oh iya teman-teman, Candi Borobudur ini dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia, yaitu adalah Punden Barundak. Pada tahun 1971 dilakukan upaya penyelamatan Candi Borobudur secara besar-besaran, teman-teman. Itu setelah UNESCO menyetujui pemberian bantuan pemugaran Candi Borobudur. Dan akhirnya pada tahun 1983 pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai. Selanjutnya pada masa Bapak Presiden Soeharto meresmikan kembali pembukaan Candi Borobudur bagi masyarakat luas lah. Jadi kondisi kemakmuran rakyat pada saat itu harus diuji, teman-teman, karena datanglah musim panceklik, teman-teman, yang membuat irigasi untuk mengisi sawah menjadi surut. Kondisi ini ya membuat masyarakat tuh banyak yang kehausan, kelaparan, kehilangan tempat tinggal, teman-teman. Akhirnya danau di lingkungan kerajaan akhirnya dialih fungsikan menjadi air untuk minum masyarakat, teman-teman. Bahkan kerajaan juga memberikan makanan bagi rakyat-rakyatnya, teman-teman. Tapi tuh sayangnya karena masa paceklik ini tuh terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka hal ini memicu kembali bencana alam yang membuat kerajaan hancur, teman-teman. Bahkan rumah warga pun ikut hancur loh, nggak cuma kerajaannya aja, tapi rumah warga ikut hancur. Nah, karena masa paceklik ini terjadi dalam waktu yang lama, teman-teman, raja itu bersemedi untuk memohon hujan. Tapi ternyata gak sia-sia loh, ternyata semedi dari sang raja ini berhasil menurunkan hujan, teman-teman. Nah, hujan turun, rakyat senang sekali, teman-teman. Ya gimana gak senang, akhirnya tuh turun hujan. Ternyata hujannya tuh berlangsung tidak lama, teman-teman. Nah, hal ini tuh memicu kembali bencana alam yang membuat kerajaan ya hancur kembali, teman-teman. Kalian tuh juga mikir gak sih kayak monumen-monumen di Candi Borobudur tuh juga keren-keren banget dan top-top banget, teman-teman. Ya kalian bisa lihat lah kalau misalkan kalian datang ke Candi Borobudur atau kalian lihat dari internet. Sekarang kan udah ada internet ya, teman-teman. Jadi kita tuh bisa memperluas wawasan kita lagi lewat internet. Kalau kalian zoom tuh foto-foto orang di Candi Borobudur atau foto Candi Borobudurnya aja, itu tuh bagus ya, teman-teman. Dari detailnya, dari corak-coraknya, dari kemegahannya itu bagus. Yuk lanjut kita bahas tentang monumen-monumen dari Candi Borobudur ini, teman-teman.
Jadi, Candi Borobudur yang bercorak dan super duper megah ini terdiri atas 6 teras yang berbentuk bujur sangkar, teman-teman. Yang di atasnya tuh terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi 2672 panel relief, teman-teman. Dan aslinya tuh terdapat 504 arca Buddha. Ini sih yang bikin kaget, dan gongnya apa? Tahu gak apa? Borobudur ternyata memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia loh, teman-teman. Nah, monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dalam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha, teman-teman. Para ziarah masuk melalui sisi timur dan mulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha, teman-teman. Itu dipercayai oleh orang beragama Buddha. Nah, 3 tingkatan itu adalah Komodatu, ranah hawa nafsu, yang kedua Rupadatu, ranah berwujud, dan yang ketiga Arupadatu, yaitu ranah tidak berwujud, teman-teman. Nah, Borobudur kini masih digunakan untuk tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara ini berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Nah, terkait kepariwisataan Candi Borobudur. Borobudur adalah objek wisata tinggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, iyalah gimana enggak, sekeren itu candinya, teman-teman. Lalu pada tanggal 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan situs Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia nih, teman-teman. Dan bahkan gak cuma di Indonesia aja, teman-teman, tapi di dunia juga. Nah, keren kan, teman-teman? Warisan dari Indonesia kita ini jadi harus kita wariskan dan harus kita pahami gimana awal terbentuknya, gimana masuknya, gimana cara pembuatannya, gimana model-model bercoraknya gitu, teman-teman. Semoga dari penjelasan saya ini tentang Candi Borobudur ini cukup lengkap ya, dan semoga kalian bisa paham atas apa yang saya sampaikan sedari tadi ya, teman-teman. Oke, saya harap kalian paham ya, teman. Saya harap kalian paham atas apa yang saya bicarakan, atas apa yang saya ceritakan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman, sampai jumpa lagi.